sudah keliling dunia ya, sudah banyak negara-negara yang dikunjungi sebagai riset studi Islam, dan tentunya dia seorang pengurus MUI Tangerang Selatan. Dan langsung saja kita sambut, yaitu Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA. Kepadanya dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Silakan duduk Ustaz. Ya. Baik. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hafid sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya terima Agak kasih. seger ini perasaan ini. Ya. Saya diingatkan kembali bersama beliau, ternyata Sam menuju Bangka Belitung ya waktu itu ya. Ada di mana-mana ini. Subhanallah, akhirnya dipertemukan kembali Ustaz. Masya Allah, senang sekali. Dan tentunya kita pengen tanya nih Ustaz, aktivitasnya apa saat ini Ustaz? Tadi kalau saya lihat ya Ustaz juga, subhanallah, sudah ke banyak negara yang di sini riset ya, riset studi Islam, ke Iran, Turki, Mesir, kemudian ke Eropa juga, ke Irlanda, Belgia. Ini luar biasa, apa yang didapat ya Ustaz saat itu? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Amma ba'd. Yang terhormat ini guru saya, Kiai Mukhlis Hanafi, juga Bang Hafid, qari yang luar biasa. Tadi ditanyakan oleh Bang Hafid, apa aktivitasnya? Saat ini ya sebagai dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu tadi sudah disebutkan sebagai pengurus MUI, juga PI dan yang lain-lain. Itu sebenarnya berkah dari guru saya ini, beliau ini. Saya juga lagi ngalap berkah dari beliau juga ini. Saya dapat lagi, alhamdulillah senang. Ya gimana Ustaz? Ya, rihlah ilmiah, saya kira yang tadi sudah disampaikan oleh Kiai Mukhlis itu bagian dari thalabul ilm. Ya, tema kita sesuai dengan tema kita, Muhammad atau Nabi Muhammad sebagai sang guru. Sang guru bahkan kata Bang Hafid tadi. Yang melalui ayat yang pertama surah Al-Alaq tadi sudah dibahas oleh Kiai Mukhlis, Iqra bismi rabbikal الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Dalam Al-Quran indah sekali. Mengawali ayat yang pertama kali turun adalah tentang bagaimana membaca, bagaimana menjadi orang yang cerdas. Apa yang kita baca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Meskipun maf'ulnya, objeknya tidak ada di sini, Iqra ay Al-Quran, yang dibaca adalah Al-Quran. Baik. Bismi rabbikal ladzi khalaq, ini yang ditekankan bahwa membaca cerdas, menjadi sang guru atas nama Tuhan yang telah menciptakan. Baik. Kita tahan dulu Ustaz ya untuk pembahasan mengenai surat Al-Alaq ya. Tentunya kita akan lanjutkan kembali. Jadi buat pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islami Mutiara Hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia, dan kita lanjutkan kembali pada Ustaz Hasani ya. Baik, lanjutkan Ustaz yang tadi sempat terputus penjelasan tentang ayat ataupun surat dari Al-Alaq ya. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Nabi Muhammad sang guru, ada satu ayat yang patut kita renungkan, dan ini menjadi kekuatan dari Rasulullah SAW dalam mengajar, dalam mendidik. Apa itu? Di surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
Masya Allah, Bang Hafid, para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri menggaransi bahwa pribadi Rasulullah SAW adalah uswah hasanah, contoh yang terbaik. Maka pengajaran yang terbaik adalah manakala ada uswah hasanah. Nabi tidak memerintahkan kepada para sahabatnya kecuali Nabi memberikan contoh. Inilah makna uswah hasanah. Qaulan, fi'lan, sifatan, takriran. Semua apa yang diucapkan oleh Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, itu semuanya adalah pengajaran dari Rasulullah SAW. Baik. Lalu metode apa sih sebetulnya Ustaz yang dilakukan Nabi gitu ya dalam saat pengajaran kepada para sahabat dan kepada umat pada saat itu? Seperti apa Ustaz? Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah disebutkan metode pertama adalah uswah. Contoh. Nabi diludahi senyum, Bang Hafid. Ya, subhanallah. Kalau Bang Hafid kira-kira diludahi, Ya pasti senyum dibalikin. Emosi Ustaz, Masya Allah. Betul. Maka sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Kiai Mukhlis menjelaskan tentang surah Al-Jumu'ah itu luar biasa. Maka ketika Aisyah ditanya, akhlak model apa sih yang sedemikian hebat Rasulullah SAW, dicaci maki, nggak marah Bang Hafid, diludahi senyum, dilempari kotoran, nggak membalas. Bahkan ketika di Taif dilempari batu, saking berdarah pelipisnya, bahkan saking geramnya itu malaikat Jibril kalau Nabi mau akan aku timpakan saja gunung Taif itu, bukit Taif, pada kaum Taif. Tapi tidak, malah Nabi membalas dengan doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Didoakan oleh Nabi mereka mendapat hidayah. Kenapa mereka melakukan demikian? Karena mereka tidak mendapatkan hidayah atau belum mendapatkan hidayah. Karena kekuatannya ada di uswah hasanah, suri tauladan yang terbaik. Maka metode yang terbaik Nabi Sang Maha Guru, kata Bang Hafid tadi, adalah uswah hasanah. Dan itu kita implementasikan dalam berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat. Kekuatan dari pemimpin negara adalah uswah hasanah. Kekuatan dari Sang Maha Guru adalah uswah hasanah. Kekuatan dari siapapun, orang tua kah, ibu rumah tangga kah, pedagang kah, karena uswah hasanah. Subhanallah, Bang Hafid. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah, luar biasa. Ini baru sangat sedikit sekali ya kisah yang baru diceritakan, bagaimana Rasul mendapatkan tekanan ya berdakwah, namun dengan uswah Rasul bisa membuat Islam menjadi standar Islam sampai mendunia seperti itu. Baik, kita lanjut ke Ustaz Mukhlis. Nah, dari tadi yang sudah disampaikan penjelasan Ustaz Hasani tadi ya, di antara kunci kesuksesan Rasulullah SAW dalam mendidik para sahabatnya yang kemudian menyampaikan risalah kepada kita saat ini, itu pertama, Rasulullah itu menciptakan suasana atau kondisi belajar yang kondusif. Itu yang dibangun ya. Jadi bagaimana orang itu membaca ya, dan itu kan harus diciptakan gitu ya, lingkungan itu. Ini kita bisa lihat misalnya bagaimana Rasulullah SAW itu memberikan rangsangan kepada para sahabatnya untuk belajar membaca dan menulis. Itu tawanan perang Badar itu diantara yang pandai menulis, boleh kamu dimerdekakan, dibebaskan, tapi syaratnya mengajarkan baca tulis sekian orang ya, kan gitu ya. Itu membangun suasana atau lingkungan atau milieu yang kondusif ya. Sebagian sudah disebut oleh Ustaz Hasani ya. Yang pertama itu termasuk juga Iqra. Perintah yang pertama itu sebenarnya dalam rangka menciptakan milieu atau suasana kondusif untuk belajar ya, merangsang orang untuk belajar. Kemudian yang kedua itu adalah
Jadi Rasulullah itu sebelum mengajarkan sesuatu dia sudah lebih dulu melakukannya. Keteladanan tadi itu. Keteladanan. Ya. Baik. Berarti sebelum disampaikan kepada orang lain, Dia sudah melakukan. dia sudah melakukan. Luar biasa ya. Dan tentunya buat pemirsa, nanti kita akan lanjutkan kembali, jadi tetaplah bersama kami di Islami Mutiara Hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kembali. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia, dan kepada semua bahwasanya Rasul sebagai teladan. Ya, keteladanan itu beliau tunjukkan sesuatu atau menyampaikan sesuatu karena kecuali sudah dimulai terlebih dahulu. Dan ini yang menjadi daya tarik. Bu'istu mu'alliman. Yang ketiga itu adalah metode yang digunakan. Ya. Metode yang digunakan itu ya memang tidak lepas ya. Walaupun ungkapan itu at-tariqatu aham minal maddah. Jadi metode itu kadang lebih penting daripada materi yang disampaikan. Materinya bagus tapi metodenya nggak menarik, caranya harus pas. Apa tuh? Muallimnya itu sendiri, gurunya itu sendiri. Ya. Mau metodenya bagus dan materinya bagus, tapi kalau sosok gurunya mereka tidak memberikan keteladanan dan lain sebagainya, tidak cocok. Sulit diterima. Karena bagaimana Ustaz Hassani? Seperti apa nih? Kan Ustaz Hassani adalah dosen seperti itu. Lalu bagaimana tuh cara menerapkan pola Rasul dengan dunia pendidikan? Baik, para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu karya yang fenomenal sebenarnya Bang Hafid. Ar-Rasul Al-Muallim, Abdul Fattah Abu Ghuddah, bahwa Rasul itu muallim, sang guru. Di karya ini ada paling tidak 40 metode Nabi, Bang Hafid. 40 metode Nabi. Risetnya luar biasa lama beliau ini. 40 metode Nabi. Nah, coba kita akan kaitkan dengan konteks saat ini ya. Iya. Ada seorang misalkan bilang bahwa saya langsung belajar dari Nabi. Nah, bagaimana itu? Padahal masa dari kita ke Nabi itu jauh. Berapa abad? 14 abad. Tidak ketemu kita. Ya. Nabi belajarnya ke siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada transmisi keilmuan, tidak mesti tidak Nabi. Jadi terlalu pongah kalau ada orang yang berbicara, dia belajar langsung kepada Nabi, dan harus talaqi, bertemu langsung. Apalagi kalau kita belajar Al-Quran, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Bagaimana pengucapan huruf K, huruf Jim. Selama ini mesti huruf Jim, nah ini qori kita, Masya Allah. Jim, ada yang kasih begitu. Padahal Jim itu tanpa desis, wajib, jaji, jubaji, huruf La. Maka berguru pun harus, kata Kiai Mukhlis tadi, mursyidnya itu betul-betul kredibel, muallimnya harus seperti itu. Maka satu pesan yang baik saya kira. Kita tahan dulu pesannya seperti apa nih. Saya pengen tahan biar yang di rumah penasaran, karena memang kita ini juga ada pesan dari Allah yang dibawa oleh Rasul, yaitu Al-Quran. Ya, silakan Ustaz untuk bacakan kepada kita semua Surat Imran ayat 159 sampai dengan 160. Silakan ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك
فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apa itu yang bisa disampaikan? Ada pesan indah. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa takun kal khamis. Kun aliman, jadilah orang alim seperti beliau ini, Kemoklis. Saya sebagai muridnya. Jadilah kita seorang alim. Kalau bisa mengajar, ngajarlah kita. Ya. Jadilah seorang pengajar yang muallim yang tadi itu memperlihatkan uswah hasanahnya. Yang punya wawasan luas, wawasan global, bukan hanya di skup tertentu. Atau tidak terlalu kuper. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit masuk neraka. Emang neraka milik punya kuncinya. Iya. Kun alim. Jadi semakin alim, maka semakin dia sedikit menyalahkan orang lain. Tidak mungkin seorang alim, tapi masya Allah mulutnya tidak pernah terjaga. Bagaimana mungkin seorang alim dia gampang membid'ahkan orang? Bagaimana mungkin dia seorang alim, ahli Quran, sementara mulutnya mencaci? Bagaimana mungkin dia bilang takbir Allahu Akbar, tetapi sambil mencaci maki orang lain? Tidak nyambung itu. Jaga sembung bau golok. Aku Bau golok. Kalau tidak bisa menjadi seorang alim, au muta'alliman, jadilah pembelajar. Kita semua mendengarkan guru kita, masya Allah indah. Baik. Kalau tidak bisa sebagai jadilah mustami'an, jadi mustami' yang baik. Nggak usah usil. Jelasan mustami itu apa Ustaz? Mustami' itu pendengar yang baik. Baik. Kalau tidak bisa, jadilah muhibban, pencinta ilmu. Nggak ada waktu. Kita punya tenaga, kita punya uang, bantu majelis taklim, bantu halaqah ilmu dan lain sebagainya. Tapi jangan tidak jadi yang keempat ini. Ya. Yang kelima, jangan seperti yang kelima, orang-orang yang tercela. Dia ada taklim, senangnya hadir kagak, belajar kagak, tapi senangnya ngeributin itu, membubarin taklim. Oke, baik. Jangan Yang kelima, dan itu yang dibenci oleh Nabi. udah nggak mau belajar, udah nggak mau malah ngejelek-jelekin gitu ya. Subhanallah. Ini penting sekali pesan yang tadi sudah. Tapi Ustaz Mukhlis,
dari apa yang tadi sudah dibaca surat Ali Imran, kembali kajian kita. Jadi buat pemirsa tetaplah bersama kami di Islami Mutiara Hati. Yang masih setia dan masih semangat, dan kita teruskan. Ustaz Mahfuz, ada yang mau ditanyakan mengenai tema kita Nabi sama Guru? Silakan. Iya. Begini Ustadz, kan tadi disampaikan bahwa Nabi Muhammad sebagai orang yang menjadi percontohan uswah hasanah gitu ya. Nah, ketika kita ingin belajar bagaimana Nabi mengajarkan ilmunya kepada para sahabat, para umatnya waktu itu, nah guru atau ustadz yang seperti apa gitu Ustadz, yang nantinya tepat nih untuk kita jadikan guru agar tidak melenceng daripada ajaran-ajaran Rasulullah begitu Ustadz. Kepada siapa? Ya, Harus jelas sama saya. Apa saya yang jawab? Ustadz Mahfuz dulu barangkali. ya. Kita berguru kepada siapa ya. Jadi kalau kita lihat Rasul sebagai seorang alim ya. Jadi Ustaz Hasani mengingatkan kita akan satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama hadis ya, Al-Muhaddis Al-Muhaqqiq, yaitu Syekh Abdul Fattah Abu Ghud, Rasul Al-Muallim. Di situ tergambar ya bagaimana sosok Rasulullah sebagai orang guru. Dan kalau kita mau mencari guru ya sebagai seorang yang dikatakan uswah hasanah, marilah kita lihat figur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang seperti ini Sat. Pada realitasnya nih ya Sat ya, kalau dia lembut, terkadang muridnya yang jadi kurang ajar seperti itu, jadi kurang adab. Tapi ketika gurunya keras gitu ya, jadi lebih takut dan mungkin jadi lebih hidup ya, lebih punya etika dan akhlak seperti itu. Sebagaimana Jawaban terbaik saya kira khairul umur, sebaik-baik urusan yang tengah-tengah. Bisa jadi kadang kita harus memang berlaku tegas. Tegas bukan berarti kasar ya. Tegas itu disiplin, itu juga tegas. Dan di sisi yang lain, asyidda'u 'alal kufar, Nabi pun di satu ayat menjelaskan Nabi memang ruhama, menjadi contoh akan kasih sayang. Tetapi asyidda'u 'alal kufar, inilah tawasud. Ada kalanya kita lemah, ada kalanya kita tegas menegakkan disiplin. Dan kalau melihat fenomena saat ini, saya kira perlu juga nanti saya kira Kiai Mukhlis juga akan menjelaskan tentang hal ini. Transmisi keilmuan itu penting. apa itu maksudnya Sat? Sanad keilmuan. Kalau Nabi saja belajar langsung, gurunya langsung adalah malaikat Jibril. Ya, para sahabat bergurunya langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian para tabi'in bergurunya kepada para sahabat. Transmisi ini yang perlu kembali perkuat. Jangan asal pilih guru. Oh, jadi kita perlu ya, Betul. Guru ini kemana belajar seperti Betul. Oke. Arahnya kemana? Arahnya kemana, pemahamannya seperti apa? Pemahamannya. Ada yang madhab A, madhab B. Ya tentu kita harus selektif. Semua kita harus belajar, betul. Tetapi selektif juga penting. Baik. Muallimnya itu dilihat betul. Jadi itu lanjutan jawaban tadi juga sebetulnya, untuk bisa kita memilih guru agar tidak salah dalam kehidupan. Mudah-mudahan, dan kita akan lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Jadi tetap bersama kami di Islami Mutiara. Baik, terima kasih buat pemirsa yang masih semangat dan masih setia, dan kita melanjutkan kembali dengan tema kita Nabi Sang Maha Guru. Nah, Ustaz Mahfuz, belajar Quran ya, untuk bagaimana membacanya Gitu ya, kan ada dua sisi begitu. Kalau Al-Quran memang saya diajarin sama almarhumah ibu saya gitu ya, kecuali kalau bahasan yang lainnya tentang kitab dan lain sebagainya itu dari ayah begitu. Terasa betul ketika ada ketegasan ya, ketegasan dalam mengajari begitu. Memang betul kata Ustaz tadi, jadi harus pertengahan.
posisi ya, ketika harus tegas seperti apa begitu, harus lembut seperti apa gitu, dan itu harus balance begitu. Apalagi saat masih jadi anak-anak ya, Betul, harus benar-benar betul. dengan cara anak-anak itu. Lalu apa nih yang mau ditanya lagi sama Ustaz Hasan? Iya. Bagaimana nih Ustaz Hasan bahwa cara kita menanamkan kecintaan kita ke keluarga tentunya begitu ya, untuk begitu Ustaz, silakan. Iya. Kecintaan kita. Kuncinya tadi sudah kita diskusikan panjang. Uswah hasanah. Tidak ada yang lain, dan sebaik-baik uswah hasanah adalah Rasulullah SAW. Bagaimana menanamkan anak cinta Quran sementara orang tuanya tidak senang baca Quran? Bagaimana menanamkan suasana Islami di rumah sementara orang tuanya tidak Islami? Bagaimana menanamkan keluar sholat berjamaah sementara orang tuanya tidak sholat berjamaah? Begitupun dalam konteks keberagamaan kita, konteks kebangsaan kita. Ya. Dan di sini letak kekuatan dari satu bangsa, kekuatan dari satu negara, kekuatan dari satu skup masyarakat, kekuatan dari skup lingkup rumah tangga. Kuatnya karena ada uswah hasanah. Tidak ada yang lain. Ini sudah kuncinya uswah hasanah. Ada satu ungkapan, kalau gurunya kencing berdiri, kencing berlari. Apa maknanya? Ya. Dan kalau gurunya senang ngaji, masa iya muridnya juga nggak senang ngaji? Kalau orang tuanya senang, seperti Ustadz Mahfud ini, Masya Allah, pasti ada turunannya itu. Ada anak-anaknya, ada nanti keturunannya yang akan bersuara bahkan lebih hebat dari Mahfud. Kayak Mukhlis ini, Masya Allah, mendidik anaknya luar biasa. Ya, panutannya adalah ayahnya, ibu bapaknya. Jadi uswah hasanah itu betul-betul penting dalam semua ranah kehidupan. Belajar agamakah, dalam lingkup bersosial mediakah, dia akan terlihat daripada uswah hasanah. Dan uswah hasanah kita lagi-lagi adalah Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi berdialog, ini juga metode. Ustaz Hafid, di Quran itu banyak sekali wa yas'alunaka kayak Mukhlis ya, tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ada tanya jawab. Ya. Ketika Nabi ingin menjelaskan tentang apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu Islam, Nabi bertanya dulu, bukan berarti Nabi tidak tahu. Tapi metode tanya jawab ini juga penting. Sisi Nabi juga menekankan sehingga bentuk induksi, bentuk global, sehingga menimbulkan yang lain kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali metode-metode yang betul oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sang maha guru. Baik, Ustaz Mukhlis. Sekarang saya ke Ustaz Mukhlis. Amin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih semangat dan setia, dan kita lanjutkan kembali. Ustaz, di penghujung ini Ustaz bisa dijelaskan, tadi saya sempat mendengar dari Ustaz Mukhlis bahwasanya menyampaikan adanya mazhab-mazhab seperti itu. Tapi ada yang beranggapan bahwasanya tidak perlu dengan adanya mazhab-mazhab, langsung saja Quran dan Sunnah. Seperti apa itu Ustaz? Iya, di zaman era sosial media ini luar biasa nih, Ustaz Hafid. Gak usah lagi bermadhab. Ngapain bermadhab? Kita saja sudah punya madhab sendiri. Ya. Kita belajar dari Imam Syafi'i. Kita belajar dari para imam. Mereka tidak mengatasnamakan madhab ini madhabku, tetapi para pengikutnya yang mengatasnamakan. Dan mereka toleran, tidak saling menyalahkan. Karena madhab ini sesungguhnya ada satu thariqah, satu jalan menuju satu pemahaman yang sama, meskipun pemahaman yang lurus tetapi beragam, dan tidak mesti tidak harus saling menyalahkan. Nah, bagaimana mungkin kalau Imam Syafi'i saja punya madhab
Syafi'i, kita yang bukan siapa-siapa, tidak mengikut madhab, tinggal ikut saja. Sudah ada dijelaskan oleh ulama. Maka al-fiqhu huwa al-fahmu. Fikih itu pemahaman. Kalau tidak bisa ini, ada solusi ini. Kalau tidak bisa solusi ini, dan seterusnya. Dan ini sesungguhnya memberikan kemudahan kepada kita. Quran yang sangat sakral, Ustaz Hafidh. Ketika kita membaca tafsirnya beragam, padahal Qurannya sama, teksnya sama. Kenapa ada tafsirnya beragam? Karena memang multi tafsir. Jadi saya kira wilayahnya ranah Kiai Mukhlis. Baik. Maka mengikut madhab yang mana? Ya. Jangan terlalu underestimate kita terhadap madhab itu. Jangan terlalu punah. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, Ustaz Mukhlis, di penghujung apa nih yang bisa disampaikan dengan kondisi seperti ini untuk bagaimana kita dari Sang Maha Guru, yaitu Nabi Muhammad SAW? Ya, tadi di bagian awal itu kita sudah bicarakan ya bahwa 3 kunci kesuksesan Allah sebagai seorang guru. Yang pertama adalah beliau berhasil membangun untuk belajar. Kemudian yang kedua adalah keteladanan. Dan yang ketiga adalah metode yang digunakan. Tadi sebagian sudah dibahas, menggunakan metode tanya jawab, pendekatan yang persuasif, ya, lemah lembut, tidak kasar, yang kemudian tadi menimbulkan perdebatan soal metode pengajaran antara yang menggunakan dengan keras, tegas gitu, dengan lemah lembut, ya. Kalau kita lihat metode Al-Quran itu kan, Al-Quran menggunakan metode at-targhib wa tarhib. Kadang-kala itu ya mengajak untuk orang diberi rangsangan. Setiap kali cerita tentang neraka mesti surga, atau surga terus neraka gitu ya. Jadi hampir 15 abad ini. Itu kalau kita ibaratkan kita ini sama-sama sekarang sedang mengambil dari mata air. Ini mata airnya itu kan sudah jauh sekali ya. Dia harus ada pipanya itu yang menyambung ke kita itu. Nah, pipa inilah yang harus kita jaga. Itulah maka ada mazhab, ada firqah. Ini mazhab sebenarnya. Sumbernya ya Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Ada mazhab atau aliran ini adalah pipa-pipa yang menyalurkan air bersih itu dari sumbernya untuk sampai kepada kita. Maka saya khawatir kalau ada yang tidak mau menggunakan pipa-pipa ini, dalam arti tidak mau bermadhab, dia ngambil langsung, nanti takut-takut salah ngambil gitu ya. Maka itu pentingnya kita merawat pipa keilmuan atau yang disebut dengan sanad keilmuan itu ya. Baik, alhamdulillah. Subhanallah, terima kasih tentunya kepada Ustaz Hasani, terima kasih kepada Ustaz Mukhlis, Ustaz Mahfuz. Tadi sudah disampaikan bahwasannya di Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada pada diri Rasul suri teladan yang baik, karena Rasul sangat dijadikan teladan dalam kehidupan, teladan dari kehidupan pribadinya, teladan dari berumah tangganya, berkeluarganya, bermasyarakatnya, bernegaranya, bahkan teladan untuk kita ambil pelajaran dari Rasulullah SAW untuk bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sekian dari kami semua, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أصلح لنا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انفعنا بما علمتنا. ربنا في الدنيا حسنة
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.